Bab 911, Bertindak Sendiri. Kota Iblis Abadi, rumah besar Tuan Kota. Alam sejuk dan alam awan tengah keduanya memiliki penguasa kota di sini, dan kedua belah pihak mengelola kota Iblis Abadi bersama-sama. Xia Qingchen berdiri di depan istana penguasa kota. Ada sebuah tanda di pintu gerbang rumah besar itu, yang menyatakan bahwa sisi kiri rumah besar itu adalah kantor di wilayah dingin, dan sisi kanannya adalah kantor di wilayah Zongyun. Xia Qingchen hendak masuk ketika sekelompok orang berpakaian kasual berjalan keluar dari sisi kanan kediaman. Salah satu suara serak itu kedengaran familiar. Xia Qingchen menekan topi bambunya dan mengintip melalui celah. Dia menemukan bahwa itu sebenarnya agen rahasia tua di alam bulan kecil dari Gunung Salju. Bekas luka bakar di wajahnya akibat panah yang meledak terlihat jelas. Tuan Mao, harap tenang. Kami akan melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak akan mengecewakan Anda. Beberapa pelayan membungkuk dan menangkupkan tinju mereka ke arah lelaki tua itu. Agen rahasia tua itu mengenakan topi bambu dan meninggalkan rumah Tuan Kota. Baru setelah keluar dari pintu, dia melihat seorang pria bertopi bambu berdiri di luar. Dia hanya melirik sekilas dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang memakai topi bambu di hadapannya tidak lain adalah Xia Qingchen, yang hampir membunuhnya. Orang-orang yang berpakaian santai menyaksikan tetua tingkat bulan pergi, lalu kembali ke rumah bangsawan bersama-sama. Sambil berjalan, mereka mengobrol dengan suara pelan. Penatua Hua, apakah kau bersiap untuk kembali ke ibu kota? Ibu kota kerajaan adalah ibu kota wilayah awan tengah, mirip dengan kota Liangzhou di wilayah dingin. Kudengar ketika tetua Hua sedang menuang teh di gunung bersalju, dia menderita kerugian besar di wilayah yang dingin dan hampir mati di sana. Penerus yang telah dia bina dengan susah payah meninggal secara tragis di gunung. Apakah kamu bertemu dengan orang-orang dari Istana Enam Kipas? Dengan pengalaman Hua Lao sebagai agen rahasia kelas 1, akan sulit bagi orang biasa untuk melihatnya, apalagi menyakitinya. Saya tidak tahu detailnya, tetapi saya yakin dia karakter yang kuat. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia memasuki City Lord Manor tanpa ekspresi dan pergi ke kantor di sebelah kiri. Di beberapa ruang tamu yang kosong, tampak beberapa orang bertugas khusus untuk mengurus segala macam sertifikat bagi peserta. Tunjukkan padaku tanda pengenalmu. Xia Qingchen berjalan santai ke ruang tamu. Resepsionis itu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dan nadanya sangat dingin. Xia Qingchen mengeluarkan token Wan Xiaoqi dan meletakkannya di atas meja. Tatapan mata yang terakhir menyapu area tersebut, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berseru dengan suara rendah, Xia Qingchen. Reputasi Xia Qingchen memang menggema, tetapi tidak sampai membuat orang kehilangan ketenangannya. Apakah ada masalah? Xia Qingchen bertanya. Yang terakhir segera berdiri, dan sikapnya menjadi sangat sopan. Tuan Kota telah memerintahkan bahwa jika Tuan Xia datang, dia akan mengurusnya sendiri untuk Anda. Silakan ikuti saya. Begitu merepotkan. Itu hanya mengurus segala macam dokumen, dan Tuan Kota tidak perlu mengurusnya secara pribadi. Namun, karena itu adalah permintaan pihak lain, Xia Qingchen tetap setuju dan mengikuti pihak lain ke ruang resepsi kelas atas. Hanya tamu yang sangat terhormat yang bisa diundang masuk. Tuan Xia, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu Tuan Kota, kata petugas itu sambil tersenyum. Sambil menunggu dengan sabar, Xia Qingchen mengamati perabotan di ruangan itu. Dari vas, naskah, dan lukisan di dinding, Tuan Kota Manor seharusnya adalah seseorang dari perbatasan selatan. Benar saja, tak lama kemudian, terdengar suara hangat dari luar ruang tamu. Ayah, Tuan Xia akhirnya ada di sini. Seorang pria setengah baya jangkung berbaju zirah lembut dan basah oleh keringat berjalan masuk. Jelaslah bahwa dia telah berlatih bela diri. Xia Qingchen berdiri dan mengepalkan tinjunya. Salam, Tuan Kota. Duduklah dan bicaralah. Tuan Kota sangat antusias. Dia tersenyum hangat saat datang ke meja dan duduk. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang untuk menyajikan teh sambil mengamati Xia Qingchen. Seperti kata pepatah lama, pahlawan datang dari yang muda. Awalnya aku tidak percaya, tetapi akhirnya aku percaya setelah melihat Tuan Muda Xia hari ini. Ketika aku seusiamu, aku hanyalah pasukan kavaleri kecil yang terdiri dari 100 orang. Bagaimana aku bisa setenar dirimu? Kata Tuan Kota dengan lugas. Xia Qingchen tidak tergerak oleh pujian itu.
Dia berkata dengan rendah hati, Tuan Kota, Anda menyanjung saya. Oh, benar. Perkenalkan diri saya. Saya Long Xingchen dari Tentara Perbatasan Selatan. Long Xingchen adalah orang yang banyak bicara. Tindakan heroik Anda telah lama menyebar ke seluruh wilayah selatan. Saya telah mengagumi Tuan Muda Xia sejak lama. Sekarang, saya akhirnya bertemu dengannya secara langsung. Tuan Xia, bisakah Anda menjelaskan secara rinci situasi pertempuran saat itu dan taktik canggih apa yang digunakan kelompok pertempuran Yunlan Anda untuk mengalahkan tentara wilayah Zongyun? Petik 2. Xia Qingchen sedikit mengernyit. Dia orang yang pendiam, tidak suka cari masalah, dan tidak suka orang banyak bicara. Jika Tuan Kota ingin mendengarnya, saya dapat memerintahkan seseorang untuk mengirimkan ringkasan pertempuran hari itu kepada Tuan Kota untuk dilihat. Xia Qingchen berkata, dia hanya ingin menyelesaikan prosesnya secepat mungkin. Seolah-olah Long Xingchen tidak menyadari niat Xia Qingchen. Setelah mengganti topik pembicaraan, mereka mengobrol tentang hal-hal acak selama hampir 2 jam. Pada akhirnya, Xia Qingchen tidak tahan lagi dan langsung berkata, Tuan Kota, tolong selesaikan prosedurnya secepatnya. Aku masih harus membuat persiapan untuk pertandingan catur iblis abadi besok. Long Xingchen tertawa dan hendak melanjutkan bicaranya ketika seorang penjaga masuk dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Baru kemudian Long Xingchen menahan ucapannya dan berkata, baiklah, aku sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan barang-barangnya. Namun, ada satu orang yang kuharap Tuan Muda Xia bisa meluangkan waktu untuk bertemu. Dia tidak menunggu Xia Qingchen setuju atau tidak, dia bertepuk tangan, dan keduanya berjalan ke ruang tamu. Salah seorang di antara mereka adalah seorang gadis muda berpakaian sederhana, pemalu dan malu-malu, sedangkan seorang lainnya adalah seorang wanita anggun dan elegan. Wanita itu sudah setengah baya, dan wajahnya ditutupi dengan lapisan tebal pemerah pipi. Tulang pipinya lebar, dan tulang depannya menonjol keluar, membuatnya tampak licik dan kejam. Setelah dia masuk, Long Xingchen tersenyum, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalian bicara saja. Xia Qingchen akhirnya mengerti bahwa Long Xingchen sebenarnya sedang mengulur waktu dengan mengoceh tak henti-hentinya, menunggu kedatangan wanita ini. Namun, dia tidak mengenal wanita itu. Kamu Xia Qingchen. Wanita itu duduk di seberang Xia Qingchen dan menatapnya dengan tatapan kritis. Perkenalkan, aku ibu kandung Wu Huan, Nyonya Liu. Xia Qingchen tercengang saat mendengar ini. Bukankah seharusnya Nona Liu berada di Liangzhu, di rumah Wu Xiong? Mengapa dia datang jauh-jauh ke kota iblis abadi ini? Ada apa? Xia Qingchen tidak senang karena Long Xingchen bertindak atas inisiatifnya sendiri. Tanpa izinnya, dia mengatur agar dia bertemu dengan orang lain. Apakah dia benar-benar menghormati harga dirinya? Di permukaan, Long Xingchen adalah orang yang jujur, tetapi sebenarnya dia penuh dengan rencana jahat. Dia adalah orang yang jahat dan licik. Wanita itu menatap Xia Qingchen, timmu dan tim Huanerku sudah berakhir. Ujarnya. Kalimat keduanya merupakan kalimat yang menentukan. Xia Qingchen tidak merasa terkejut, sejak dia mengungkapkan identitasnya, dia sudah bisa menebaknya. Apakah ini yang diinginkan Wu Xiong? Tanya Xia Qingchen. Sulit dibayangkan bahwa tanpa izin Wu Xiong, wanita itu akan datang jauh-jauh ke sini untuk menghancurkan tim. Ya, wanita itu berpura-pura mengerti maksud Wu Xiong dan berkata, suamiku sudah memikirkannya berulang kali. Dia merasa tidak bisa menyeret Huan R ke bawah. Jadi, dia mengirimku untuk memberitahu bahwa timmu dibubarkan. Kenyataannya, dia telah memanfaatkan fakta bahwa Wu Xiong sedang menjalankan misi untuk diam-diam meninggalkan kota Liangzhu dan bergegas ke permainan catur iblis abadi. Xia Qingchen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak begitu mengerti mengapa Wu Xiong bersikeras mengirim putrinya untuk membentuk tim bersamanya saat itu. Bab 912, pilihanmu sendiri. Tentu saja, dia tidak akan memohon hal ini. Dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Liu Xi menyela, jika kamu menolak, maka jangan buka mulutmu. Aku tidak berdiskusi denganmu, aku hanya memberi tahumu. Huan R sudah berkumpul kembali dengan Lin Daoran, jadi jangan berpikiran yang tidak realistis. Xia Qingchen tertawa terbahak-bahak. Liu Xi terlalu serius menanggapi putrinya. Dia pernah berkata bahwa selama Wu Huan tidak melakukan apa yang diinginkannya, dia tidak dapat membantunya. Akan tetapi sekarang, Wu Huan memang tidak keras kepala, dan ibunya menjadi cerewet dan tidak masuk akal.
Seberapa besar pun keinginannya untuk menolongnya, yang bisa dia lakukan hanyalah memadamkan keinginannya. Tentu saja, untuk menghindari tuduhan menindas, kami juga telah menyiapkan rekan setim untukmu. Wanita itu mendorong gadis yang tampak sederhana di sampingnya dan berkata, dia adalah anggota pengganti istana Wen Yuan, Bai Xiaozu. Dia berada di transformasi ke-9 tingkat bintang tengah, pasangan yang cocok untukmu. Istana Wen Yuan adalah salah satu dari 10 istana di alam dingin, dan mereka juga telah mengirim 20 orang untuk berpartisipasi. 10 dari mereka akan berpartisipasi dalam babak pertama kompetisi. 10 lainnya akan sama seperti Xia Qingchen, hanya dapat bertindak sebagai pemain pengganti di babak kedua kompetisi. Sedangkan untuk tingkat kultivasinya, jika dia tidak bisa menembus posisi bintang utama, dia tidak bisa berharap untuk memperoleh kemenangan apapun dalam permainan catur iblis abadi. Baiklah, saya sudah menerima pemberitahuannya. Semoga berhasil. Liu Xi berdiri, tidak memberi Xia Qingchen ruang untuk membantah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebenarnya, Xia Qingchen tidak perlu membantah. Dia duduk di sandaran kursi dan berkata, selama kamu tidak menyesalinya, aku tidak keberatan. Liu Xi berhenti sejenak dan menatap Xia Qingchen dengan ekspresi sedikit terkejut. Akankah dia menyesalinya? Lucu sekali. Dia hanya akan menyesal jika dia tidak melakukan apa-apa. Tidak ada gunanya meskipun kamu punya pendapat. Dengan wajah dingin, Nyonya Liu melangkah keluar dari ruang tamu. Tidak lama kemudian, Long Xingchen masuk bersama 2 pelayan lainnya. Salah satu dari mereka membawa batu bata biru dengan jejak kaki di atasnya, sementara yang lain membawa pakaian, token, dan barang-barang lainnya. Sepertinya Anda sudah selesai berdiskusi. Mari kita lanjutkan proses serah terima. Dia melambaikan tangannya, dan salah satu dari mereka meletakkan batu bata kapur di depan Xia Qingchen. Injaklah dan alirkan kekuatan bintang dalam tubuhmu. Tingkat kultivasimu dapat dideteksi. Sikap Long Xingchen menjadi sangat dingin, dan dia tidak lagi memiliki antusiasme seperti saat pertama kali datang. Semuanya sesuai dugaan Xia Qingchen. Dia hanya mencoba mendekati Xia Qingchen untuk menundanya. Sekarang setelah dia memanfaatkannya, dia menjadi terlalu malas untuk bersikap baik. Xia Qingchen juga tidak mau repot-repot membuang waktu dengan orang seperti itu. Dia berdiri. Masih ada jejak terakhir dari kotoran yang tertinggal di hatinya. Demi alasan keamanan, dia tidak boleh menggunakan semua kekuatan bintangnya dan hanya bisa menggunakan sekitar 30% saja. Akibatnya, cahaya hijau samar segera dilepaskan dari lempengan batu biru itu. Cahaya itu terkondensasi menjadi 7 kata, tahap utama kebangkitan pertama dari tingkat astral utama. Ketika Long Xingchen melihat ini, kekecewaan di kedalaman matanya semakin dalam. Tampaknya legenda itu benar, Xia Qingchen gagal menerobos dan telah menjadi salah satu orang biasa. Dewa Perang Muda yang menciptakan keajaiban itu telah menemui ajalnya. Di luar ruang tamu, sepasang mata diam-diam memperhatikan melalui celah jendela. Pemilik mata itu tidak lain adalah Nyonya Liu, yang sedang menunggu di luar untuk mengintip hasil tes. Fakta telah membuktikan bahwa keputusanku adalah keputusan yang bijaksana. Wajah Liu Xi dingin dan dia pergi tanpa ekspresi apapun. Di ruang tamu, Long Xingchen sudah kehilangan sedikit minat untuk berkomunikasi dengan Xia Qingchen. Dia menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata, saya sedang sibuk dengan urusan resmi. Mereka akan membimbing Anda untuk menyelesaikan pekerjaan serah terima yang spesifik. Selamat tinggal. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, yang sangat berbeda dari antusiasmenya sebelumnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Xia Qingchen mengatakan apapun dan langsung pergi. Xia Qingchen tidak mempermasalahkannya, setelah menyerahkan barang-barang itu, dia mengambil berbagai barang. Salah satunya adalah jubah bangau putih awan abadi yang dikenakan oleh pedang 9 dan yang lainnya, tetapi ada karakter, Ho, yang jelas disulam di dada. Setelah mengambil barang-barangnya, Xia Qingchen berjalan keluar. Begitu dia pergi, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Itu, aku dipanggil, namaku Bai Xiaozu. Halo, aku Xia Qingchen. Xia Qingchen menoleh dan menatap wanita muda yang pemalu itu. Dia mengangguk. Oh, babi putih kecil. Itu adalah mutiara, seperti mutiara. Bai Xiaozu tampaknya dapat mengetahui bahwa Xia Qingchen memanggil babi, dan menjelaskan dengan lemah. Ekspresi Xia Qingchen berubah serius. Bai Xiaozu, benar, karena kamu adalah seseorang dari istana Wen Yuan,
mengapa kamu harus mengikuti pengaturan wanita ini? Orang-orang istana Wen Yuan benar-benar jatuh sampai diperintah oleh orang luar. Sungguh tak terbayangkan. Bai Xiaozhu menundukkan kepalanya yang kecil hampir terbenam di dadanya, dan berkata dengan suara lembut seperti nyamuk, kekuatanku terlalu lemah, dan tidak ada satupun rekanku dari istana Wen Yuan yang ingin membentuk tim bersamaku. Nyonya tualah yang menemukanku dan berkata bahwa dia dapat mengatur tim untukku. Jadi seperti ini, Xia Qingchen berada di istana militer, tetapi bukankah tidak ada seorang pun yang bersedia membentuk tim? Kalau bukan karena perjodohan paksa Wu Xiong, dia mungkin tidak akan bisa datang ke kota iblis suci. Lalu bagaimana menurutmu jika kita membentuk tim bersama? Sebelum mereka membentuk tim, Xia Qingchen harus menjelaskan semuanya dengan jelas agar gadis ini tidak berubah pikiran. Bai Xiaozhu dengan gugup mencengkeram ujung bajunya, tampak sangat rendah diri dan malu di hadapan orang lain. Selama kamu tidak mengusirku, kamu boleh memukulku atau memarahiku, tetapi kamu harus membiarkanku berpartisipasi dalam permainan catur iblis abadi setidaknya sekali. Kau pernah mendengar tentangku sebelumnya, kan? Xia Qingchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Xiaozhu mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan cahaya bintang. Tentu saja aku pernah mendengar tentangmu. Kau adalah pemimpin generasi kita. Aku pernah melihatmu sebelumnya selama kompetisi Dao Xuantian. Selama pertempuran di kompetisi Dao Xuantian, Xia Qingchen dengan mudah menghancurkan Jian Jiu, yang saat itu memandang rendah segalanya, dengan 4 gerakan. Sikap tak terkalahkan itu memberikan dampak besar pada hati Bai Xiaozhu. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa bahkan tanpa tempat pertama di bulan langit, seseorang masih dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Maksudku, aku gagal menembus posisi bintang utama. Xia Qingchen menatap matanya. Bai Xiaozhu menganggukkan kepalanya dan menjawab, aku pernah mendengarnya. Tapi meski begitu, kau masih jauh lebih kuat dariku. Kalau begitu, kamu harus mengerti, bahkan jika kamu mengikutiku ke permainan catur iblis surgawi, kamu akan tetap kalah lebih banyak daripada menang. Xia Qingchen menatapnya dalam-dalam. Bai Xiaozhu menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku sudah sangat berterima kasih karena kau mau membesarkanku. Aku tidak meminta lebih. Dia tahu bahwa dia adalah gadis yang mudah puas. Xia Qingchen bingung. Kalau kamu jelas tahu akan kalah, kenapa kamu masih ngotot pada permainan catur iblis surgawi? Bai Xiaozhu menundukkan kepalanya, bibirnya bergetar saat dia terdiam. Jelaslah ada beberapa hal yang tidak ingin dia ungkapkan. Baiklah, kalau begitu, ikut aku, kata Xia Qingchen. Karena Wu Huan dan ibunya tidak menghargai kesempatan ini, dia akan memberikannya pada Bai Xiaozhu yang lembut hati. Mereka berdua menginap di sebuah penginapan yang memang khusus dipersiapkan untuk para peserta alam sejuk. Namun, Xia Qingchen dan Bai Xiaozhu sama-sama anggota baru dan berstatus rendah. Mereka hanya bisa tinggal di kamar tamu paling rendah. Xia Qingchen sama sekali tidak mempedulikannya, ia memanfaatkan malam terakhir untuk membuang sisa-sisa kotoran di tubuhnya. Pagi selanjutnya, terdengar ketukan pelan di pintu. Xia Qingchen membuka matanya dan perlahan menghembuskan napas. Di sekelilingnya, terlihat pecahan-pecahan besi berserakan di tanah. Setelah usahanya yang terakhir, dia akhirnya berhasil mengeluarkan semua kotoran dari tubuhnya sebelum permainan catur iblis abadi. Sekarang, dia dapat menggunakan kekuatan bintangnya sesuka hati tanpa halangan apapun. Bab 913, kamu makan di bawah. Dia berdiri dan membuka pintu. Bai Xiaozhu memegang semangkuk mie panas, dan di atasnya ada beberapa batang ramuan spiritual. Ramuan spiritual, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah tanaman yang mengandung energi spiritual dan mirip dengan ramuan roh. Kita akan memasuki permainan catur iblis abadi. Aku akan memasak mie untukmu. Bai Zuzu merasa gelisah, takut Xia Qingchen tidak tertarik padanya. Xia Qingchen tercengang. Terakhir kali seseorang memasak untuknya adalah ketika dia dan Ning Xuang masih manusia biasa. Mie-nya sudah ditambahkan beberapa batang rumput penenang jiwa, yang merupakan tanaman khas perbatasan selatan. Rumput itu dapat meredakan ketegangan orang. Bai Xiaozhu menambahkan dengan lemah, rasa mie-nya mungkin tidak terlalu enak, jika kamu tidak menyukainya, lupakan saja. Siapa yang tahu saat tangannya kosong, Xia Qingchen telah mengambil mangkuk porselen dan mulai makan. Semangkuk mie itu habis dalam waktu singkat. Rasanya tidak buruk. Xia Qingchen menyeka mulutnya, memperlihatkan senyum hangat yang langka.
Wajah Bai Xiaozu bagaikan matahari terbit, cerah dan penuh kehidupan. Bagus, bagus. Melihat wanita muda yang lembut namun hangat di hadapannya, Xia Qingchen tidak dapat menahan perasaan senang padanya. Aku tidak pernah berutang apapun kepada siapapun. Karena aku telah memakan mimu, aku akan membayarmu 100 kali lipat. Sepertinya dia harus menganggap serius permainan catur iblis abadi meskipun dia ingin. Paling tidak, dia harus layak mendapatkan semangkuk mie Bai Xiaozu. Bai Xiaozu sangat terharu dengan bantuan yang tak terduga itu, dan dia melambaikan tangannya dengan panik. Itu hanya semangkuk mie. Bagaimana bisa kamu membuatnya terdengar begitu serius? Jika kamu suka, aku akan memasak lebih banyak mie untukmu. Mungkin karena dia gugup, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Begitu dia selesai bicara, dia mengubah ucapannya, tidak, aku akan memakanmu di sana, tidak, ini mie, aku akan mengembalikannya padamu, tidak, seharusnya. Baiklah, cukup. Xia Qingchen buru-buru menghentikannya. Dia terdiam. Bukankah itu hanya semangkuk mie? Kenapa dia terdengar begitu mesum? Aku benar-benar bodoh. Bai Xiaozu menutup mulutnya karena kesal, berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia telah berlatih berkali-kali, tetapi dia masih tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Xia Qingchen terbatuk kering dan pergi melalui gerbang timur kota bersamanya. Mereka tiba di padang pasir yang membentang sejauh mata memandang. Lingkungan sekitar sudah dipenuhi orang, semuanya menunggu dimulainya permainan catur iblis abadi. Beberapa orang yang tidak sabar sedang beradu argumen dengan teman-temannya, dan suasana pun menjadi sangat ramai. Di sini, Xia Qingchen melihat orang-orang dari tempat suci bintang 9, pedang 9 dan kupu-kupu cahaya, Lin Daoran dan Wu Huan, Sai Hetuo, serta orang-orang lain dari alam dingin. Dia juga melihat para putra surga yang sombong dari alam awan tengah di sisi iblis, termasuk gadis muda Hong Ying yang memusuhi dia. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara gong dan dua pasukan dengan gagah berani datang dari arah kota. Salah satunya adalah tim Long Xingchen, dan yang lainnya adalah Tang Yaorong, penguasa kota wilayah Zongyun. Keduanya tiba di tengah gurun dan masing-masing mengambil sebuah kunci perunggu besar seukuran manusia dan memasukkannya ke dalam gurun. Kaca. Setelah suara roda gigi berputar, gurun dalam radius 300 mil mulai berguncang. Butiran pasir kuning beterbangan ke udara, menyebabkan keruntuhan besar di tengah gurun. Di tengah keruntuhan itu terjadi permainan catur lengkap. Itu luas dan megah. Catur iblis abadi, buka. Teriak Long Xingchen dan Long Yunfei. Permainan catur besar yang terkubur dalam di bawah pasir kuning itu benar-benar bergetar dan melayang. Permainan itu dengan cepat meninggalkan tanah dan muncul ke permukaan, tetapi masih mengambang. Akhirnya, berhenti pada ketinggian 1000 kaki. Untuk angkatan pertama, kedua belah pihak akan resmi mengikuti kompetisi. Keluarkan medali iblis abadi kalian. Keduanya berteriak bersamaan. Orang-orang dari alam dingin yang diwakili oleh Zhang Xiaofeng dan orang-orang dari alam awan tengah yang diwakili oleh Hong Ying semuanya mengeluarkan token iblis abadi yang telah mereka peroleh dan mengangkatnya tinggi di atas kepala mereka. Pilar-pilar cahaya perlahan-lahan diproyeksikan dari permainan catur iblis abadi. Mereka menyelimuti token dan menariknya ke permainan catur. Penonton memegang token itu erat-erat dan mengikutinya ke papan catur. Segera, 108 orang dari masing-masing pihak terbang dan berdiri di posisi berbeda, bermain catur. Di lapangan, ada 216 peserta pengganti. Yang membuat Xia Qingchen merasa sedikit aneh adalah dia benar-benar melihat Lin Daoran dan Wu Huan. Mereka berdua merupakan pemenang perjalanan langit bulan, jadi mengapa mereka tidak berpartisipasi pada putaran pertama dan malah tertinggal. Namun, di antara para putra surga yang sombong di alam awan tengah, ada pula sekelompok peserta bukan pengganti yang tetap tinggal. Ternyata kedua belah pihak khawatir dengan permainan Go putaran kedua, jadi mereka tidak mengirimkan semua master, dan menyisakan beberapa orang bagus jika terjadi keadaan darurat. Para pemain sudah berada di tempatnya, Long Xingchen dan Tang Yaorong kembali ke tepi gurun, menatap ke bawah ke lubang dalam yang ditinggalkan oleh permainan catur iblis abadi. Ada permukaan kristal besar yang memperlihatkan ratusan gambar pada saat yang sama. Setiap gambar dengan jelas memperlihatkan suatu tim. Permainan catur iblis abadi akan segera dimulai. Pangeran kedua, Putri Komandan Yanyu, dan orang-orang lain dari alam dingin juga datang ke kota satu demi satu. Sedangkan orang-orang dari alam awan tengah, tidak ada yang datang.
Apakah mereka semua naik? Pangeran kedua berkata dengan suara rendah, suaranya penuh harapan. Atribut setiap permainan catur iblis abadi terkait dengan naik turunnya alam dingin. Yang paling disesalkan adalah bahwa kerajaan Liang jarang menang dalam permainan catur iblis abadi, dan Pangeran Liang sangat mementingkan tambang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Jika anak buahnya berhasil memperoleh kemenangan krusial, itu akan menjadi faktor penentu penobatannya sebagai pewaris Pangeran Liang. Kalau begitu, tidak ada lagi harapan bagi Putri Yanyu. Begitu pula Putri Yanyu yang menaruh harapan besar pada permainan catur iblis abadi ini. Setelah apa yang terjadi di Dewan Pengawas, Pangeran Liang kecewa dengan Pangeran kedua. Jika dia terus bekerja keras dan membiarkan pasukannya memperoleh kemenangan yang menentukan, Pangeran Liang pasti akan mempertimbangkan kembali penggantinya. Long Xingchen berlari kecil, wajahnya penuh sanjungan. Putri pertama, Pangeran kedua, silakan duduk. Aku telah menyiapkan makanan penutup dan teh spiritual yang lezat. Silakan nikmati kompetisinya. Berdasarkan rencananya, sebuah tribun didirikan di padang pasir, dan semua tamu terhormat dari wilayah dingin diundang untuk menonton. Saat Long Xingchen membuat pengaturan, dia juga memindahkan tenaga kerja. Dia melirik ke arah sekelompok kandidat yang berdiri di sana dan memerintahkan, kalian semua, kemarilah dan layani pangeran kedua dan putri tertua dengan baik. Xia Qingchen kebetulan berada di antara sekelompok orang yang dipilihnya. Semua orang datang ke tribun dan menyajikan teh untuk para tamu. Hanya Xia Qingchen yang tidak tergerak. Kau masih belum datang. Teriak Long Xingchen dari jauh. Xia Qingchen bahkan tidak menoleh. Aku di sini untuk ikut serta dalam permainan catur iblis abadi. Aku di sini bukan untuk menjadi budak dan melayani orang lain. Penolakan publik seperti itu tentu saja membuat Long Xingchen tidak mungkin mengundurkan diri. Akan kukatakan sekali lagi, kemarilah. Wajahnya berubah dingin saat dia berteriak. Di kota iblis abadi, dia adalah penguasa tempat ini. Tidak peduli siapapun Anda harus mendengarkan perintahnya. Xia Qingchen masih tidak tergerak. Long Xingchen tertawa marah. Xia Qingchen mungkin menganggap kesopanannya kemarin sebagai modal untuk bersikap sombong, bukan? Apakah mereka benar-benar mengira bahwa dia menaruh rasa hormat pada Xia Qingchen? Sungguh pemuda yang kekanak-kanakan. Dia melangkah maju dan mengeluarkan cambuk, bersiap mencambuk Xia Qingchen dengan kejam dan membiarkan dia merasakan penderitaan. Lupakan saja, kami tidak butuh siapapun untuk melayani kami. Kalian semua bisa pergi. Putri Komandan Yanyu tiba-tiba berbicara dan melambaikan tangannya untuk membubarkan semua kandidat yang melayaninya. Long Xingchen ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menarik kembali cambuknya. Dia kembali ke tribun dan secara pribadi datang untuk menyelamatkan putri tertua dan pangeran kedua. Putri Komandan Yanyu menatap punggung Xia Qingchen yang kesepian dan mendesah pelan dalam hatinya. Xia Qingchen, oh Xia Qingchen. Berapa lama lagi aku masih bisa menjagamu? Ia telah jatuh dari seorang jenius menjadi manusia biasa. Penghinaan serupa akan terus muncul di masa depan. Hari ini dia mendapat perlindungannya, tetapi bagaimana dengan besok atau lusa? Memikirkan hal itu, dia merasa sangat kehilangan. Bab 914, mengejutkan. Dia pernah menaruh harapan besar pada Xia Qingchen. Namun, terobosannya ke posisi bintang utama terlalu mengecewakan. Mulai sekarang, kau bisa berjalan di jalanmu sendiri. Putri Komandan Yanyu mendesah penuh penyesalan. Sambil mendesah penuh emosi, permainan catur iblis abadi berubah. Posisi kedua belah pihak berubah. Pada akhirnya, kedua posisi catur bergabung menjadi satu posisi catur besar. Dengan cara ini, tim dari dua posisi catur berada di tempat yang sama dan dapat bersaing satu sama lain sebanyak yang mereka inginkan. Ini adalah tahap pertama permainan catur iblis abadi, serangan timbal balik. Setiap dua kelompok akan membentuk medan perang kecil tempat mereka akan membandingkan kekuatan mereka. Pada akhirnya, siapapun yang memiliki kelompok pemenang terbanyak akan menjadi pemenang tahap pertama. Setelah pemenang tahap pertama ditentukan, tahap kedua berlangsung bebas. Tahap ketiga dan terakhir adalah pertarungan antar raja. Raja terkuat dari kedua belah pihak akan saling menyerang. Hasil keseluruhan permainan catur iblis abadi akan diputuskan berdasarkan hasil dari 3 tahap. Permainan catur iblis abadi berada 300 meter di udara, jadi tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas situasi spesifik di atas. Mereka hanya dapat melihat situasi pertempuran di 108 buah catur melalui permukaan kristal dari lubang yang dalam.
Permainan catur iblis abadi akan segera dimulai. Mata pangeran kedua berbinar saat dia menatap medan perang tempat anak buahnya berada. Pada saat ini, pada permainan catur iblis abadi, awan abadi dan kabut iblis muncul dari dua papan catur. Inti dari permainan adalah garis pemisah antara kedua belah pihak. Mereka berada dalam kebuntuan, yang berarti bahwa mereka berimbang. Catur iblis abadi, buka. Bintang-bintang salju menunjukkan jalan, stupa Dao yang suci. Suara yang luas, agung, dan halus tiba-tiba bergema di langit di atas permainan catur iblis abadi. Suara itu seakan-akan berada di puncak 9 bintang, namun suara itu juga seakan-akan berada tepat di samping telinganya. Suara itu dipenuhi dengan pesona surgawi yang aneh, menyebabkan para pendengarnya tidak dapat menahan diri untuk tunduk dan menyembah. Seolah-olah suara itu datang dari para dewa 9 surga. Bahkan Long Xingchen, yang telah menjadi tuan rumah permainan catur iblis abadi berkali-kali, menatap langit dengan kagum. Setiap kali bidak catur iblis suci dimainkan, suara kuno dan usang akan muncul. Asal-usulnya masih belum diketahui. Mereka hanya dapat memahami 8 kata pertama dari 16 kata tersebut. Itu berarti bahwa bakat permainan catur iblis abadi harus mewarisi keinginan para orang suci masa lalu dan menciptakan masa depan yang baru. Akan tetapi, dia tidak dapat memahami 8 kata terakhir, salju dan bintang menunjukkan jalan, stupa Dao surgawi. Apa itu salju bintang? Apa itu stupa surgawi? Selama ribuan tahun, alam sejuk dan alam Zongyun telah mencari-cari dalam dokumen-dokumen kuno, tetapi mereka tidak pernah mengerti arti kata-kata tersebut. Semua orang mendengarkan suara tak bersuara itu dan terdiam cukup lama. Hingga permainan catur iblis abadi mengeluarkan suara berderit dan perlahan mulai berputar, mengumumkan dimulainya permainan catur iblis abadi secara resmi. Pada bidang kristal di bawah, beberapa tim telah bertemu satu sama lain dalam beberapa posisi catur, dan pertarungan sengit telah terjadi. Berbeda dengan cincin biasa, area bidak catur memiliki radius beberapa mil. Pertarungan di antara mereka tidak terbatas pada satu gerakan atau gaya saja, tetapi seperti pertarungan hidup dan mati di alam liar. Pertarungan ini menguji kekuatan menyeluruh para peserta. Begitu pertempuran dimulai, mata semua orang tertuju pada tim yang mereka khawatirkan. Kamu, terdengar suara teredam, dan salah satu bidak catur pada permainan catur iblis abadi di udara mengeluarkan suara teredam, lalu berubah menjadi merah tua. Itu adalah pengingat bahwa kedua tim mereka telah dikalahkan. Dan warna merah tua itu berasal dari para abadi. Orang-orang di daerah dinginlah yang pertama kali jatuh ke dalam tim. Kompetisi baru saja dimulai beberapa lusin napas. Jantung Putri Komandan Yanyu menegang. Beberapa lusin napas tidak cukup bagi kedua belah pihak untuk siap bertempur, bukan? Dia mencari kelompok yang kalah di permukaan kristal bawah tanah. Pada akhirnya, dia melihat Hong Ying memegang busur dan anak panah, bersembunyi di rumput dan menembakkan dua anak panah pada saat yang sama, menewaskan dua anggota istana Wen Yuan. Para anggota wilayah dingin tak dapat menahan rasa cemas. Dasar sampah. Dia bahkan tidak sehebat kita, para pemain pengganti. Sungguh malang jika kalah di awal. Kamu. Akan tetapi, saat mereka tengah mengumpat, terdengar suara berat lainnya. Bidak catur pihak abadi kembali berwarna merah tua. Kali ini, dua kontestan dari istana Feng Wang jatuh ke dalam perangkap dan memicu mekanismenya. Orang-orang di daerah dingin, mereka yang tidak cukup mampu mengendalikan diri, berjalan dengan jengkel, hati mereka tidak dapat tenang. Namun, kerugiannya tidak berkurang karena hal ini. Suara-suara tumpul terdengar satu demi satu, dan semuanya adalah kekalahan dari alam dingin. Dalam waktu kurang dari sejam, 10 kelompok anggota tim telah dikalahkan. 2 di antaranya jatuh ke dalam perangkap dan tewas di tempat. Sisanya terluka parah dan tidak dapat meneruskan pertempuran. Putri Komandan Yanyu perlahan kehilangan ketenangannya. Alam yang tenang telah kehilangan 20 orang, tetapi alam awan tengah tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Long Xingchen mengerutkan kening, mengapa kekuatan keseluruhan dari peringkat teratas tahun ini di Sekte Bulan Langit begitu lemah? Jelas bahwa Anda belum pernah mengalami pertempuran hidup dan mati. Sebaliknya, lingkungan seni bela diri di alam awan tengah sangat sulit, dan pelatihannya sangat ketat. Kalau pertarungan di arena, mungkin putra-putra surga generasi sekarang di alam sejuk ini tidak akan bisa membedakan siapa yang lebih kuat, tapi di pertarungan hidup mati di alam liar, perbedaannya akan langsung terlihat. Alam yang sejuk itu sama sekali bukan tandingannya.
Tang Yaorong, kepala istana wilayah Zongyun, melihat penampilan wilayah dingin yang menyedihkan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya sudah memperingatkan Anda bertahun-tahun yang lalu bahwa suasana di kota Liangzhou tidak baik, tetapi wilayah dingin tidak pernah memperhatikannya. Ketika Xia Qingchen yang berada jauh mendengar ini, telinganya bergerak sedikit. Kalimat ini tertanam dalam hatinya. Ketika dia pertama kali datang ke Liangzhou, dia mengatakan bahwa suasana seni bela diri di kota Liangzhou terlalu buruk. Perbandingan dan pernyataan berlebihan terjadi di mana-mana, dan hanya sedikit anak muda yang mampu menenangkan diri dan berkultivasi. Dalam hal atmosfer persaingan di jalur bela diri, tempat itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kota awan tunggal tempat Xia Qingchen berasal. Di kota awan putih, dari gadis biasa hingga murid paviliun bela diri, siapa yang tidak berlatih keras dan menekuni jalur seni bela diri. Sebaliknya, di kota Liangzhou, para jenius ada di mana-mana, tetapi Xia Qingchen jarang melihat para jenius beradu pendapat dan membandingkan diri mereka satu sama lain. Setidaknya, dia tidak pernah menerima undangan mengikuti kompetisi. Mereka jarang bertarung satu sama lain, tetapi dalam pertarungan sungguhan, bisa dibayangkan seberapa besar kekuatan tempur mereka. Dalam pertempuran antara kedua belah pihak, situasi kekalahan tentara kerajaan Liang bertambah buruk dengan cepat. Tingkat tragedi itu sungguh mengejutkan. Bahkan pangeran kedua mencengkeram sandaran tangan dengan erat, wajahnya sangat gelap. Hanya melalui perbandinganlah seseorang akan tahu seberapa lemah keajaiban dunia keren saat ini. Mereka sombong dan angkuh di kota Liangzhou, dan alam sejuk telah menghabiskan banyak sumber daya untuk melatih mereka. Pada akhirnya, ketika mereka sampai pada permainan catur iblis abadi, mereka semua dikalahkan seperti anjing liar. Pada saat ini, wilayah yang sejuk itu ternyata sunyi. Tak seorang pun lagi yang mengutuk atau menyalahkannya, karena yang tertinggal di hati mereka hanyalah kehinaan. Ini sama sekali bukan kompetisi, melainkan para elit wilayah keren yang dipukuli seperti anjing liar oleh musuh. Mereka sudah tidak punya harapan lagi untuk babak pertama. Mereka hanya berharap agar kompetisi yang tidak sedap dipandang ini segera berakhir. Namun, aliran waktu seakan melambat. Setiap menit dan detik menjadi sangat lambat. 1 jam kemudian, penduduk wilayah dingin merasa seolah-olah sehari penuh telah berlalu, dan tubuh serta pikiran mereka tersiksa. Tahap pertama kompetisi telah berakhir. Melihat ke atas, bagian atas seluruh permainan catur iblis abadi hampir seluruhnya dipenuhi kabut iblis, dan hanya sejumlah kecil awan abadi yang masih berjuang untuk bertahan. Pada bidak catur, sebagian besar bidak catur sang abadi telah berubah menjadi merah tua, dan hanya sedikit yang masih ada. Kecuali 9 tempat perlindungan bintang, pedang 9, kupu-kupu cahaya, dan beberapa peserta lain yang menang, sisanya semuanya dikalahkan. Dia hanya memenangkan 13 pertandingan, dan kalah 95 kali. Kesenjangan yang besar itu mengejutkan Zhang Xiaofeng, Gu Gongyu, dan yang lainnya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak pernah tahu bahwa jurang pemisah antara mereka dan para ahli di alam awan tengah begitu lebar. Istirahat paruh waktu. Setelah menghabiskan secangkir teh, kita akan memulai babak kedua. Sebuah suara halus terdengar dari papan permainan. Semua orang diangkut kembali ke bawah oleh cahaya. Bab 915, apa yang perlu dikhawatirkan? Wilayah dingin segera mengirim sejumlah besar orang untuk membawa yang terluka ke bawah untuk perawatan darurat dan memberi setiap kontestan obat roh semu terbaik untuk memulihkan kekuatan bintang. Betul sekali, semuanya merupakan ramuan kuasa spirit. Demi permainan catur iblis abadi, alam dingin telah mengeluarkan hal-hal terbaik, hanya berharap mereka dapat memenangkan permainan. Yu Gudong mengambil ramuan kuasa roh itu, merasa ramuan itu terlalu berat untuk ditelannya. Liang Jing punya harapan besar pada mereka, tapi mereka telah meninggalkan penghinaan yang dalam bagi Liang Jing. Bagaimana dia bisa menelan obat kuasi roh ini? Moral para kontestan wilayah dingin rendah dan putus asa. Seperti kata pepatah, prajurit yang meratap pasti akan kalah. Dengan kondisi mental mereka, bahkan jika mereka pulih ke puncaknya, mereka masih akan kalah di tahap kedua. Meskipun Putri Yanyu dan Pangeran kedua berusaha sekuat tenaga untuk menghibur mereka, usaha mereka tidak berhasil. Kekalahan yang tak terduga dan belum pernah terjadi sebelumnya telah menghancurkan tekad mereka. Tang Yaorong melihat ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya tidak ada gunanya lagi terus membandingkan permainan catur iblis abadi. Tentu saja, tahap kedua,
Pertempuran kacau. Para kultivator alam dingin terluka, dan tekad mereka telah hancur, sehingga kekuatan tempur mereka pun sangat berkurang. Sebaliknya orang-orang di alam awan tengah penuh dengan semangat dan semangat juang. Kedua belah pihak akan saling serang dan terlibat dalam pertempuran yang kacau. Situasinya bisa dibayangkan. Penduduk daerah dingin bagaikan ranting-ranting yang layu, tersapu oleh angin kencang daerah Zongyun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka semua dipukuli hingga jatuh ke tanah. Dalam hal kekalahan, itu bahkan lebih tak tertahankan daripada tahap pertama. 5 jari putri Komandan Yanyu mencengkeram kepala naga di sandaran tangan. Kelima jarinya sangat pucat karena kekuatan yang berlebihan. Tubuhnya yang gemetar memperlihatkan kemarahan dan rasa malu di hatinya. Kalau saja dia memiliki pedang naga kanan milik raja di tangannya, dia pasti akan membunuh semua teladan kerajaan keren di atas sana demi meredakan amarahnya. Pangeran kedua bahkan menendang meja di depannya, menyebarkan buah-buahan berharga dan teh spiritual ke seluruh tanah. Rambutnya berkibar karena marah, dan matanya menyemburkan api kemarahan yang tak tertahankan. Sekelompok orang yang tidak berguna. Mereka biasanya berjuang demi ketenaran dan kekayaan, dan ketika mereka melihat sumber daya yang bagus, mereka lebih antusias daripada yang lain. Sekarang setelah mereka berada di permainan catur iblis abadi, masing-masing menjadi lebih pengecut daripada yang lain. Mustahil baginya untuk tidak marah. Di antara para ajudan di bawah komandonya, kecuali kupu-kupu ringan, yang memiliki kinerja yang baik, sisanya semuanya lemah. Dia telah memohon kepada keluarga Yu berkali-kali untuk mendapatkan sejumlah sumber daya agar bisa mencapai posisi bintang utama. Tapi hasilnya, semuanya diberikan pada babi. Tidak, setidaknya jika mereka diberikan kepada babi, mereka dapat membunuh babi dan memakan dagingnya. Jika mereka diberikan kepada babi, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Yang terbaik dari ketiganya, permainan catur iblis abadi tahun ini, kubus Rubik menang. Suara halus itu terdengar santai. Dalam 3 tahap, wilayah Zongyun telah memenangkan 2. Bahkan jika alam dingin menang di tahap terakhir, skor antara kedua alam akan tetap 2-1, dan alam awan tengah akan tetap menjadi pemenang keseluruhan. Karena itu, pertempuran antara raja tidak perlu terjadi di tahap ketiga. Alam keren telah hilang. Dia telah kalah total, dan total. Dia telah kalah dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak sulit membayangkan betapa hebohnya dunia sejuk ini ketika berita ini tersebar. Setiap pesertanya akan dicerca oleh masyarakat daerah dingin, dan akan menjadi noda dan aib bagi daerah dingin. Ini juga merupakan titik hitam dalam kehidupan para peserta yang tidak dapat dihapus. Hari ini ditakdirkan menjadi hari kelam dalam sejarah wilayah dingin itu. Sebagai perwakilan dari wilayah Zongyun, Tang Yaorong mendatangi Long Xingchen dan berkata, "Saya memenangkan permainan catur iblis abadi. Harap penuhi perjanjiannya. Tambang yang baru ditemukan akan berada di bawah yurisdiksi wilayah Zongyun." Wajah Long Xingchen menjadi gelap. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pasukan ini akan dikalahkan dengan cara yang begitu pengecut. Namun, Long Xingchen tidak berani mengambil keputusan sendiri. Ia meminta pendapat Putri Yanyu dan Pangeran kedua, "Yang mulia, bolehkah saya bertanya apakah kita akan melakukan pertempuran kedua?" Berdasarkan peraturan di masa lalu, apabila pemenang kompetisi permainan catur iblis abadi tidak dapat ditentukan sekaligus, maka dapat diadakan perpanjangan waktu. Kedua pihak kemudian akan mengirimkan 108 anggota pengganti lainnya untuk bertempur lagi. Apa yang perlu dipertengkarkan? Wajah pangeran kedua tampak muram saat dia menghancurkan sandaran tangan dengan satu tangan. Kegagalan besar permainan catur iblis abadi pasti akan mendatangkan murka Pangeran Liang. Dia bahkan bisa memusnahkan sekelompok keluarga yang tidak kompeten. Dalam kemarahan mereka, dia bahkan bisa terlibat dan memengaruhi posisinya yang berharga sebagai pewaris. Long Xingchen menundukkan kepalanya dan dengan takut-takut mundur. Dia bersiap untuk menyampaikan pendapat pangeran kedua dan mengakhiri permainan catur iblis abadi. "Tahan." Putri Komandan Yanyu memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Bagaimana kau bisa menyerah sampai saat terakhir?" Pangeran kedua menertawakan dirinya sendiri. "Kakak tertua, apakah menurutmu kita belum cukup menderita penghinaan di alam yang sejuk? Apakah kamu ingin melakukannya lagi?" Petik 2. Banyak peserta resmi yang sudah kalah telak, apalagi para anggota pengganti yang tidak mendapat peringkat ini. Kami, para pendekar alam dingin, hanya bisa bertarung sampai mati,
kata Putri Komandan Yanyu dengan tegas. Tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah di tengah jalan. Penyangkalan pangeran kedua hanya akan menyebabkan orang lain memandang rendah dirinya. Lakukan sesukamu. Dia memejamkan mata dan bersandar di kursinya, hatinya terasa berat. Long Xingchen mengerti dan berkata kepada Tang Yaorong, kau mendengarnya. Aku, Liang Jing, bersumpah untuk mati tanpa menyerah. Segera mulai ronde kedua permainan catur iblis surgawi dan putuskan hasilnya. Tang Yaorong tidak keberatan. Dia dan Long Xingchen pergi ke tengah gurun lagi dan memasukkan dua kunci lagi ke dalam gurun. Papan catur yang perlahan turun, mengumumkan berakhirnya permainan catur iblis abadi, sekali lagi melayang 1000 kaki di udara. Orang-orang di atas semuanya dijatuhkan. Kecuali beberapa korban, sebagian besar orang di alam awan tengah tidak terluka. Namun, korban di ranah keren sangat banyak. Setidaknya 30% ahli kebanggaan surga tewas dalam konflik yang kacau, dan lebih dari 20% mengalami luka serius yang sulit disembuhkan. Begitu mereka dijatuhkan, mereka semua tergeletak di tanah tanpa daya. Darah yang mengalir dari tubuh mereka dengan cepat mengubah gurun menjadi sungai darah. Hanya 9 bintang Seinsan, pedang 9, kupu-kupu cahaya, dan lainnya yang masih dalam kondisi baik. Namun, mereka tidak dapat merasa bahagia. Sama sekali tidak. Bahkan Jian Jiu yang menganggap dirinya luar biasa pun mengepalkan tangannya tanda malu. Dia menundukkan kepalanya dan berlutut di depan Putri Yanyu. Maaf mengecewakanmu, Putri. Dia mengira Putri Yanyu akan menghiburnya, karena penampilannya ternyata tidak buruk. Namun, Putri Komandan Yanyu bahkan tidak menatapnya. Sebaliknya, dia menatap anggota pengganti yang tersisa. Kalian semua, kemarilah. Para pengganti datang kepadanya satu demi satu untuk mendengarkan tegurannya. Suara Putri Yanyu terdengar serius dan sedih. Wilayah yang sejuk telah mencapai titik sejarahnya yang telah berlangsung selama seabad. Para pejuang wilayah yang sejuk, apakah kalian bersedia bertempur demi wilayah yang sejuk? Yang menjawabnya adalah serangkaian kepala tertunduk dan keheningan yang menyesakkan. Kekuatan alam awan tengah begitu dahsyat, bahkan mereka yang menonton dari samping pun hancur keinginannya. Kalau peserta resmi saja sudah mengalami kekalahan yang begitu telak, akan lebih buruk lagi kalau mereka naik. Tubuh lembut Putri Komandan Yanyu sedikit gemetar. Matanya yang selalu tenang kini dipenuhi kabut kesedihan. Di hadapan kehormatan dan aib, di wilayah Liang yang begitu luas, tidak ada satu orang pun yang bersedia berdiri. Apakah semua pria di wilayah dingin begitu lemah? Kesedihan yang mendalam dan kehancuran yang sunyi menyentuh lubuk hatinya yang kuat, membuatnya tidak berdaya, marah, dan sedih hingga meneteskan air mata. Aku di sini, apa yang perlu dikhawatirkan? Dalam keheningan, sebuah suara yang tidak terlalu keras tetapi jelas dan kuat menembus hati Putri Yanyu. Dia mendongak dan melihat seorang pemuda berdiri di tengah kerumunan dengan lengan disilangkan, seolah-olah dia terpisah dari dunia. Meskipun dia berada di tengah keramaian, dia memberikan kesan seperti seekor burung bangau yang berdiri di tengah kawanan ayam. Pada saat ini, seberkas sinar matahari menembus pasir kuning dan menyinari tubuh Xia Qingchen. Sosok yang kurus dan tegap itu seakan dilapisi oleh cahaya surgawi berwarna kuning redup, suci dan agung, bagaikan makhluk abadi yang terusir turun ke dunia fana. Putri Komandan Yanyu tertegun sejenak. Dia tetap tidak bergerak saat melihat pemuda itu, yang bagaikan dewa yang turun. Untuk pertama kali dalam hidupnya, jantungnya berdetak kencang. Bab 916, niat awalnya tetap tidak berubah. Bagaikan seekor rusa kecil yang berlarian, bagaikan tanda warna-warni yang tertinggal di tinta, atau bagaikan semprotan di air tenang sumur kuno. Dia hanya menatap Xia Qingchen dengan tenang. Kerumunan yang riuh, pasir kuning yang memenuhi langit, dan permainan catur yang megah tidak dapat lagi tercermin di matanya. Sebab di matanya yang ada hanyalah pemuda acuh tak acuh, yang mengambang dan mandiri, yang seolah sewaktu-waktu bisa terbang tertiup angin. Dia menatap dengan kaget hingga suara sumbang itu menghancurkan emosi awal dalam hatinya. Kamu pikir kamu layak? Dia kembali sadar, dan keadaan pikiran indah yang baru saja dimilikinya lenyap, membuatnya menjadi mudah tersinggung tanpa alasan. Dia menoleh ke arah si pembicara dan langsung merasa kesal. Orang yang berbicara tentu saja Jian Jiu. Dia telah gagal memenuhi janjinya untuk memenangkan kehormatan bagi Putri Yanyu. Dia telah gagal memenuhi harapannya. Akan tetapi, itu tidak berarti dia akan menoleransi orang lain yang pamer di depan Putri Komando Yanyu.
Terutama Xia Qingchen. Apa kau tidak tahu siapa dirimu sekarang? Kau masih punya muka untuk bicara besar di sini. Suotnin mengejek, berusaha sekuat tenaga untuk menekan Xia Qingchen. 9 bintang Saint Children dan aku sangat kuat, tetapi kami tetap berakhir seperti ini. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan sehelai rambut di tubuhnya dipenuhi dengan rasa jijik yang amat sangat terhadap Xia Qingchen. Awalnya, Xia Qingchen mengajukan diri dan nyaris berhasil memberi sedikit dorongan semangat pada peserta pengganti. Namun, ejekan kejam dari pedang 9 memadamkan semangat juang mereka. Benar, bahkan Putra Suci 9 bintang dan raja-raja lain dari surga kebanggaan telah menderita kekalahan yang menghancurkan. Jadi bagaimana jika mereka memiliki semangat juang? Di dunia bela diri Dao, tidak realistis jika hanya memiliki semangat juang. Mata Putri Komandan Yanyu penuh dengan percikan api. Dia tahu bahwa Jian Jiu berpikiran sempit dan tidak bisa menoleransi orang lain yang lebih baik darinya, tetapi mengapa dia tidak memperhatikan waktunya? Ini adalah momen persatuan melawan orang luar, dan ini juga terkait dengan keuntungan dan kerugian tambang di wilayah dingin. Bukan saja ia tidak memberi semangat kepada sahabat-sahabatnya, tetapi ia juga mengejek dan mencemooh kaumnya sendiri yang berniat untuk berperang, sehingga moral mereka pun tumbang. Apa gunanya mempertahankan orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak peduli dengan situasi secara keseluruhan? Pedang ke-9, serahkan token Hall of Wonders milikmu. Putri Komandan Yanyu duduk lagi dan menatapnya dengan dingin. Tidak ada lagi jejak antisipasi di matanya. Tidak peduli betapa hebatnya dia tidak akan pernah bisa mempertahankan orang seperti itu di sisinya. Pedang ke-9 baru saja memarahi Xia Qingchen karena terlalu bersemangat. Ketika dia tiba-tiba mendengar perintah Putri Yanyu, dia tanpa sadar mengeluarkan token identitasnya dari aula keajaiban. Namun saat dia mengeluarkannya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Putri, apa maksudmu? Ah King, ingatlah ini, kata Putri Komandan Yanyu acuh tak acuh. Pelayan di sampingnya, Ah King, segera mengeluarkan sebuah buku panduan. Di dalamnya ada daftar orang-orang dari aula keajaiban. Mulai hari ini, aku akan membatalkan statusku sebagai anggota Aula Keajaiban Pedang 9. Saat aku kembali, aku akan mengumpulkan semua anggota Aula Keajaiban dan membuat pengumuman publik. Putri Komandan Yanyu berkata dengan tenang. Ah King ragu-ragu. Pedang 9 adalah bakat yang langka. Di antara generasi muda di bawah komando Sang Putri, Pedang 9 seharusnya menjadi yang paling berbakat. Dengan lebih banyak pelatihan, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, dia mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Pedang 9 itu tidak pantas. Sang Putri tidak dapat disalahkan atas keputusannya. Dia membuka buku panduan itu, membuka halaman yang bertuliskan Pedang 9, lalu mencoret namanya. Kemudian, dia mengisap token identitas dari telapak tangan Jian Jiu. Jian Jiu tercengang. Dia tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Putri Yanyu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Putri Yanyu akan mengusirnya. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah kuperbuat, kata Pedang 9 dengan cepat. Diusir adalah hukuman yang paling berat. Dia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Putri Komandan Yanyu tidak ingin berurusan dengannya lagi. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, pikirkan sendiri. Sword Nine menggertakkan giginya. Apakah itu karena Xia Qingchen? Dia hanya mengatakan beberapa patah kata pada Xia Qingchen, dan dia akan mengusirnya. Hehe. Sungguh bias yang bagus. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk melayani Putri Yanyu, namun pada akhirnya, karena dia telah memarahi Xia Qingchen, dia diusir dengan kejam. Seperti yang diduga, ada hubungan rahasia antara Putri Yanyu dan Xia Qingchen. Putri, apakah kau yakin tidak akan menyesalinya? Pedang 9 menggertakkan giginya. Aku, Pedang 9, ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Tanpa aku, siapa yang akan membantumu mencapai hal-hal besar? Katanya. Putri Komandan Yanyu sudah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengannya. Dia menutup telinga terhadapnya dan memperlakukannya seperti udara. Pada saat ini, hati Jian Jiu menderu bagaikan binatang buas, dan matanya penuh kebencian. Semakin seseorang mencintai, semakin besar pula kebencian yang akan ia rasakan jika keinginannya tidak terpenuhi. Matanya terbuka lebar, dan dia berdiri dengan marah, tetapi kemudian berlutut dengan satu kaki lagi. Akan tetapi kali ini, dia tidak berlutut di hadapan Putri Yanyu,
melainkan di hadapan pangeran kedua. Aku, pedang 9, bersedia melayani pangeran kedua. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh kebencian. Bukankah kau meninggalkan aku? Baiklah, kalau begitu aku akan bergabung dengan pihak musuhmu dan membuatmu menyesalinya selama sisa hidupmu. Pangeran kedua terkekeh. Tentu saja, dia tidak akan menolak orang kesayangan surga yang datang ke rumahnya. Aku bisa menerimamu, tetapi apakah aku akan menempatkanmu pada posisi penting atau tidak akan tergantung pada kinerjamu. Kemampuan Jian Jiu tidak perlu diragukan lagi. Hanya sedikit orang di bawah Saint Child bintang 9 yang dapat menandinginya. Tetapi untuk urusan kesetiaan, siapakah yang tahu kalau dia dan aktor utama dari daerah Yanyu sedang mencoba menipunya. Pangeran kedua, tolong izinkan aku bertarung hidup dan mati dengan Xia Qingchen. Pedang 9 segera menunjukkan kesetiaannya. Xia Qingchen adalah orang yang sangat dihormati oleh Putri Yanyu. Jika dia membunuhnya di tempat, itu sudah cukup untuk mengungkapkan niatnya untuk memutuskan hubungan dengan Putri Yanyu. Aku mengizinkannya. Pangeran kedua tersenyum. Saat niat membunuh pedang 9 menyala dan dia hendak menantang Jian Wushuang, dia menambahkan, tapi tidak sekarang. Kita akan membicarakannya setelah pertandingan catur iblis abadi. Xia Qingchen saat ini akan mewakili alam dingin dalam pertempuran melawan alam awan tengah. Jika dia membiarkan pedang ke-9 membunuh Xia Qingchen, bukankah itu akan menjadi pertikaian internal? Jika Pangeran Liang mendengar hal ini, dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Dan setelah permainan catur iblis abadi berakhir, tidak masalah bagaimana mereka berdua bertarung. Baiklah, Suotnin menarik kembali kekuatan astralnya yang melonjak, tetapi niat membunuhnya tidak hilang sama sekali. Dia menatap Xia Qingchen dengan tatapan dingin. Jangan mati di sana. Awalnya, dia hanya berencana memberikan 10 tamparan pada Xia Qingchen untuk melampiaskan penghinaan yang dideritanya dari Xuan Jidao. Tetapi sekarang, dendam mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Xia Qingchen menatapnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Saya harap niat awal Anda untuk menantang saya tidak akan berubah. Setelah dia selesai berbicara, dia diam-diam berjalan menuju permainan catur iblis abadi, dan mengeluarkan token untuk permainan itu. Seberkas cahaya muncul dan menangkapnya di sana. Bai Xiaozu mengerutkan bibir merahnya dan mengumpulkan keberanian untuk mengeluarkan medali komandonya, mengikuti Xia Qingchen menaiki papan catur. Betapapun takutnya para peserta pengganti, mereka tidak dapat melawan. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan terbang satu demi satu. Lin Daoran dan Wu Huan berdiri berdampingan. Wajah kecilnya berubah pucat, dan dia telah lama kehilangan kepercayaan dirinya yang awalnya. Bahkan Lin Daoran tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Dia melihat mayat-mayat yang terluka dan tak bernyawa di tanah dan meludah. Dia terlalu takut untuk melangkah maju. Huan, seorang wanita berteriak dari kerumunan. Wu Huan berbalik dan meneteskan air mata dengan sedih. Ibu, aku mungkin tidak bisa melihatmu lagi. Kekejaman permainan catur iblis abadi menyebabkan dia terus-menerus takut. Wanita itu juga penuh penyesalan. Permainan catur iblis abadi tahun ini jauh lebih brutal daripada sebelumnya. Jika dia tidak berhati-hati, nyawa Huan, akan benar-benar dalam bahaya. Dia melotot ke arah Lin Daoran, Tuan Muda Lin, kaulah yang memohon agar Huan, membentuk tim denganmu. Jika sesuatu terjadi padanya, wanita tua ini tidak akan membiarkanmu pergi. Bab 917, Kemenangan yang mudah. Hidup dan mati dalam permainan catur iblis abadi bergantung pada kemampuan masing-masing orang, tetapi sekarang dia telah menyerahkan semua tanggung jawab kepada Lin Daoran, yang terbukti dari gangguannya yang tak ada habisnya. Lin Daoran hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir, Bibi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Huan, Dia kemudian menepuk bahu Wu Huan dan berkata, "Saudari Huan, jangan khawatir. Para elit dari alam awan tengah telah keluar, dan kandidat lainnya tidak memenuhi syarat. Peserta resmi seperti Anda dan saya adalah yang terbaik, jadi kita tidak perlu takut." Liang Jing menahan satu trik. Di ronde pertama permainan catur iblis surgawi, dia tidak mengirim semua keajaiban nomor 1 Skywalker. Dia menyimpan sejumlah kecil di antaranya untuk berjaga-jaga jika putaran kedua permainan catur iblis abadi muncul. Dia dan Wu Huan adalah salah satunya. Di babak kedua, di mana sebagian besar pesertanya biasa-biasa saja,
mereka memiliki keunggulan mutlak. Mendengar ini, suasana hati Wu Huan jauh lebih baik. Benar juga, apa yang perlu ditakutkan? Di ronde kedua permainan catur iblis abadi, dia termasuk yang teratas. Menenangkan suasana hatinya, dia dan Lin Daoran memasuki permainan catur iblis abadi berdampingan. Kedua belah pihak segera mengambil posisi. Jejak harapan muncul di mata Long Xingchen saat dia berkata, "Tang Tua, sepertinya kompetisi permainan catur iblis abadi belum mencapai akhir. Ada banyak peserta resmi yang tersisa di wilayah dingin, tetapi tidak ada yang tersisa di wilayah awan tengah. Masih ada secercah harapan untuk wilayah dingin." Mendengar ini, Tang Yaorong hanya tersenyum tipis. Senyumnya penuh arti. Berderak, permainan catur iblis surgawi mulai berputar lagi, dan gumpalan suara halus itu sekali lagi bergema di langit. Tahap pertama permainan catur iblis abadi kedua telah dimulai. Akan tetapi, tidak peduli apakah itu penduduk wilayah dingin atau wilayah awan tengah, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Karena wilayah dingin tidak memiliki banyak harapan, dan wilayah Zongyun juga merasa bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang melihat permukaan kristal di lubang yang dalam itu. Xia Qingchen dan Bai Xiaozu tidak duduk di panggung datar, melainkan di hutan pegunungan dengan radius 3 mil. Hutan itu lebat dan ditumbuhi rumput liar. Bahkan ada sungai yang mengalir melalui hutan, dan bahkan ada beberapa binatang iblis dengan kekuatan yang pas-pasan. Seluruh tempat itu adalah simulasi lingkungan alam liar. Berdebar, terdengar suara teredam. Itu adalah penggabungan dua buah catur, dan kedua tim dari kedua belah pihak memasuki buah catur yang sama. Ini akan segera dimulai. Bai Xiaozu sangat gugup hingga napasnya terengah-engah, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia jelas sangat takut. Xia Qingchen menepuk bahunya dan berkata, "Jangan takut, ikuti aku." "Kita mau kemana?" Bai Xiaozu segera berlari mengejarnya, menyerahkan semuanya pada Xia Qingchen. Xia Qingchen menunjuk ke medan terdekat. "Karena kita tidak tahu seberapa kuat atau lemah musuh, kita harus fokus pada pertahanan. Dan jika kita ingin membentuk posisi pertahanan yang menguntungkan di hutan, kita harus memilih area yang berbahaya." Ia melihat ke arah sungai di bawah kakinya dan berkata, "Jika kita melawan arus, kita seharusnya bisa mencapai sumber air. Tidak hanya medannya yang lebih tinggi, tetapi hutan dan rumput liar di sana juga akan lebih lebat. Itu adalah tempat terbaik untuk penyergapan dan pertahanan." Bai Xiaozu mendengarkan dengan linglung, matanya berbinar penuh kekaguman. Tuan muda Xia benar-benar tahu banyak. Itu hanya akal sehat. Xia Qingchen tidak terlalu memikirkannya dan melompat. Dia mencabut dahan pohon yang ada daunnya. Sambil berjalan, dia menggunakan daun-daun itu untuk membersihkan jejak kaki yang mereka tinggalkan. Bai Xiaozu tidak bisa tidak mengaguminya. Xia Qingchen benar-benar berpengalaman, mampu memikirkan hal ini. Mereka berdua melawan arus dan menemukan sumber air. Itu adalah suatu depresi di lereng gunung. Gulma di dekatnya sangat lebat dan tingginya sama dengan tinggi orang dewasa. Jika seseorang berjongkok di dalamnya, orang lain tidak akan dapat melihatnya. Tempat yang bagus sekali. Bai Xiaozu berjongkok dan merasakan rasa aman. Namun, Xia Qingchen mengeluarkan sebotol air dan menuangkan isinya ke semak-semak yang tebal dan lebat. Dia menuangkan isi botol ke hampir setiap tempat. "Apa ini?" Bai Xiaozu menyentuhnya dengan jari-jarinya dan mendapati bahwa itu lengket dan berminyak, tetapi tidak berbau. Xia Qingchen menyimpan botol air itu dan berkata, "Ini minyak bebas asap." "Ah!" Bai Xiaozu segera berdiri dan segera meninggalkan rumput. "Mengapa kamu menuangkannya? Minyak bebas asap terlalu berbahaya. Itu akan meledak hanya dengan sedikit percikan. Ini adalah minyak tanah bermutu tinggi yang sangat umum. Setelah dinyalakan, minyak tanah ini dapat terbakar bahkan di dalam air dan tidak dapat dipadamkan. Para alkemis sering menggunakan minyak tanah. Apa sebenarnya yang direncanakan Xia Qingchen dengan mengisi rumput tempat mereka bersembunyi? Tentu saja, kita akan membakar rumput." Xia Qingchen melompat dan mendarat di pohon besar. Setelah itu, dia memanjat ke puncak pohon. Karena tajuknya yang rapat, tak seorang pun terlihat bersembunyi di pohon itu. Bai Xiaozu memanjat dengan tatapan bingung di matanya, terengah-engah saat dia berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa rumput adalah tempat persembunyian terbaik? Mengapa kamu membakarnya?" Xia Qingchen menatapnya. "Itu untuk pemula sepertimu. Bagiku, itu tempat yang paling berbahaya." Jari-jari Bai Xiaozu mengepal,
dan dia berkata dengan lemah, aku tidak tahu kenapa, tapi aku terlihat sedikit marah. Jadi ternyata Xia Qingchen telah menjelaskan semuanya dengan sangat rinci karena dia sedang menjelaskan pengalamannya bertarung di alam liar kepadanya, seorang pemula. Dia sendiri tidak peduli dengan tempat persembunyian seperti itu. Tapi, apa gunanya membakarnya? Bai Xiaozhu bertanya lagi. Xia Qingchen menjawab dengan tenang, itu karena kamu tahu bahwa ini adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi dan bertahan. Musuh akan lebih bodoh darimu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Bai Xiaozhu cemberut. Haruskah aku berterima kasih kepada Tuan Muda Xia karena telah berbagi pengalamannya? Atau haruskah aku marah? Serius, apakah ada yang mewariskan pengalaman tempurnya di alam liar seperti ini? Dia hanya pemalu, bagaimana mungkin dia bodoh? Set. Tiba-tiba, Xia Qingchen mengangkat jarinya dan memberi isyarat agar diam. Seluruh tubuhnya menegang, dan dia langsung menunduk. Dari atas dia melihat dengan jelas dua lelaki berpakaian awan api berwarna merah, membungkuk, menghampiri sumber air. Mereka berbaring di tanah, perlahan dan hati-hati merangkak ke rumput. Di tangan mereka, mereka memegang busur silang yang kuat dan siap menembak. Begitu menemukan sasaran, mereka akan langsung menembak. Bai Xiaozhu sangat terkejut saat melihat ini. Tidak heran Xia Qingchen membawanya ke pohon dan tidak bersembunyi di rumput. Ternyata musuh telah meramalkan bahwa mereka mungkin bersembunyi di antara mereka. Pada saat ini, kekaguman Bai Xiaozhu terhadap Xia Qingchen begitu besar, hingga dia pun bersujud kagum. Mereka berdua merangkak ke rerumputan dan mencari beberapa saat, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tidak di sini. Mereka berdua berdiri dengan wajah curiga. Tempat ini seharusnya menjadi tempat terbaik untuk menyembunyikan orang di daerah ini. Jika mereka tidak ada di sini, di mana mereka? Berderak. Suara renyah datang dari pohon di atas mereka. Dia mengangkat pandangannya dan melihat bahwa itu adalah suara Xia Qingchen yang sedang membuka korek api. Dia tidak berekspresi. Dia mengendurkan jari-jarinya dan korek api itu jatuh ke rumput yang dipenuhi minyak. Ah! Itu jebakan. Keduanya berteriak dan bergegas keluar dari rerumputan. Namun, minyak bebas asap itu meledak seketika, membakar seluruh hamparan rumput. Keduanya langsung terperangkap dalam amukan api dan dengan cepat terbakar. Ketika mereka menyerbu keluar, mereka telah berubah menjadi manusia api yang berteriak kesakitan. Xia Qingchen melompat turun dan menepukkan kedua telapak tangannya. Kekuatan bintangnya menghancurkan pakaian mereka berdua yang terbakar. Namun demikian, api yang tak lama itu tetap membakar mereka hingga mereka pingsan. Xia Qingchen dan Bai Xiaozhu memenangkan pertempuran ini. Bab 918, Mengapa kau harus mempermalukan orang lain? Mulut Bai Xiaozhu ternganga tak percaya, kita menang. Harapan terbaik dalam hatinya adalah tidak mati dan mampu meninggalkan permainan catur iblis abadi hidup-hidup. Sekarang, dia benar-benar memenangkan satu ronde. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dari dua lawan yang datang, salah satunya berada pada transformasi ke-9 tingkat bintang menengah, sama seperti dirinya. Ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Akan tetapi, orang lainnya itu jelas merupakan ahli tingkat astral utama yang setingkat dengan Xia Qingchen. Dia sebenarnya telah ditangani dengan begitu mudah. Kurasa begitu. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Kedua lawannya tidak kuat. Dia bisa saja menghadapi mereka secara langsung. Namun, dia tetap memilih untuk mendesainnya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajari Bai Xiaozhu beberapa hal, agar tidak mengecewakan semangkuk mie. Ayo pergi ke posisi lain, kata Xia Qingchen. Pada tahap pertama permainan, kelompok pemenang dapat melampaui batas posisi Go dan berpindah ke posisi Go lainnya. Pada ronde terakhir permainan catur iblis abadi, alam dingin telah menderita kekalahan telak, dan sebagian besar disebabkan oleh aturan ini. Kelompok pemenang dari alam awan tengah pergi ke bidak catur lainnya untuk membantu, sehingga situasi alam dingin menjadi semakin tidak menguntungkan, dan akhirnya mengalami kekalahan tragis. Baiklah, katanya. Bai Xiaozhu juga menantikan pertempuran selanjutnya. Pada posisi maju yang lain, Wu Huan berkeringat deras saat dia terlibat dalam pertarungan sengit dengan lawan tingkat bintang utama. Tingkat kultivasi lawannya, teknik bela diri, dan bahkan teknik gerakan tubuh setara dengannya. Akan tetapi, pengalaman tempurnya jauh tertinggal dibandingkan lawannya. Setelah 100 ronde pertarungan, dia terluka di banyak tempat, sedangkan lawannya tidak terluka.
Wu Huan sangat serius. Dia pikir dia akan bisa memimpin di ronde kedua sebagai cadangan dari dunia dingin. Namun, kenyataan menghantam kepalanya. Peserta pengganti di pihak lain juga sangat kuat. Lin Daoran juga berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan saat bertarung dengan musuh lainnya. Dia bahkan mungkin tidak akan bisa bertahan hidup, apalagi menang. Hehe, gadis kecil, kau cantik sekali. Menyerahlah dan aku akan mengampuni nyawamu. Lawannya adalah seorang pemuda berjanggut berusia 19 tahun. Dia telah memandangi sosok Wu Huan yang ramping dan cantik dengan mata serakah, terutama dadanya yang bulat, yang membuatnya iri. Saudari Huan, jangan menyerah. Dia tidak punya niat baik, teriak Lin Daoran dengan cemas. Namun, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan Wu Huan? Enyahlah. Wu Huan melotot ke arah lawannya dengan jijik, dan serangannya menjadi lebih cepat. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa itu adalah cara lawan untuk memancingnya. Semakin tidak stabil emosi seseorang, semakin banyak kelemahan yang dimilikinya saat menyerang. Seperti yang diduga, dia menunjukkan kelemahan yang jelas dalam gerakannya. Tatapan mata musuh tajam, dan dia memanfaatkan kelemahan itu untuk menyerang dengan tegas. Belati di tangannya terlepas dan menusuk bahu Wu Huan. Karena kesakitan, artefak nirvana di telapak tangan Wu Huan mengendur. Lawannya menyerbu seperti embusan angin dan menghantam punggungnya dengan keras. Puff! Punggung Wu Huan mengalami pukulan berat, dan tubuhnya terluka parah. Dia menerkam ke depan. Sebelum dia bisa berbalik dan melawan, musuh datang dari belakang, menekannya ke tanah, dan menusukkan belati ke bahunya. Ah! Dengan teriakan yang menyayat hati, belati itu menembus tulang belikatnya dan menancap ke tanah. Kali ini, Wu Huan bahkan tidak bisa membalikkan badan. Dia hanya bisa berbaring di tanah, menghadap ke tanah. Hehe, gadis-gadis dari alam dingin sangat cantik. His, kulit ini. Musuh mengangkat rok Wu Huan dan menyentuh kulitnya yang halus dan lembut. Ekspresi Wu Huan tiba-tiba berubah, dan dia berjuang dengan panik. Jangan sentuh aku. Pergilah. Pergilah. Ketika Lin Daoran melihat ini, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia meninggalkan musuh di tangannya dan dengan cepat datang untuk menyelamatkan. Namun begitu dia berbalik, dia memberi kesempatan kepada lawannya. Pihak lawan mencambuk lehernya dan menariknya dengan keras. Lin Daoran berguling beberapa kali di udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. Sebuah kaki besar dengan cepat menginjak wajahnya, dan cambuk itu melilit lehernya, membuatnya sulit bernapas. Jika kau bergerak lagi, aku akan mematahkan lehermu. Lawan menarik cambuk itu dengan kuat. Demi bertahan hidup, Lin Daoran hanya bisa mengalah. Dia berbaring di tanah dan menyaksikan pakaian dalam Wu Huan dilepas dan pakaiannya dirobek, memperlihatkan tubuhnya yang murni dan lembut. Wu Huan berteriak tanpa perasaan, memohon pertolongannya. Dia tidak berdaya dan kesakitan. Semua ini membuat hati Lin Daoran sakit. Matanya hampir melotot, binatang buas. Lepaskan dia. Respons yang diterimanya adalah cambuk yang tiba-tiba mengencang, membuatnya tercekik. Wajahnya memerah, dan ia tidak dapat berbicara lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan Wu Huan ditekan ke tanah dan dipermalukan. Mereka hanya bisa mendengarkan tawa liar kedua musuh dan teriakan Wu Huan. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Haha, bagaimana perasaanmu melihat wanitamu dipermainkan? Orang yang menahannya tertawa terbahak-bahak dan menamparkan wajahnya. Hehe, dasar tidak berguna. Di sisi lain, pakaian Wu Huan telah robek. Musuh juga telah melepas celananya dan berbaring di atasnya dengan senyum sinis. Adik kecil, aku di sini. Melihat ini, Lin Daoran meneteskan air mata penyesalan dan kemarahan. Mata orang yang menahannya juga berbinar. Cepatlah, biarkan aku mencobanya juga. Tahap pertama akan segera berakhir. Wu Huan sudah menangis. Kedua tangannya mencengkeram tanah dengan erat sambil menangis dan menjerit. Yang ada di hatinya hanyalah keputusasaan tak berujung. Berada dalam permainan catur iblis abadi, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Tepat saat musuh di atasnya hendak mengganggunya, sebuah desahan samar bergema di dekatnya tanpa peringatan. Membunuh seseorang hanya anggukan, mengapa kamu harus mempermalukannya? Mereka berdua segera menjadi waspada dan seperti macan tutul, mereka dengan cermat mengamati keadaan di sekelilingnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, bayangan-bayangan melintas dan mencekik musuh Lin Daoran.
Tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Ada luka setipis rambut di jantungnya, dan darah merah terus mengalir keluar. Jantungnya tertusuk pedang. Pria di punggung Wu Huan terkejut. Dia buru-buru mencabut belati dari tubuh Wu Huan dan menariknya ke atas. Kemudian, dia menekan belati itu ke lehernya dan berteriak ngeri, "Keluarlah, atau aku akan membunuhnya." Berdesir, suara langkah kaki ringan terdengar dari hutan tak jauh dari sana. Seorang pemuda dengan tangan di belakang punggungnya dan seorang gadis muda mengikutinya berjalan keluar dari hutan yang gelap. Xia Qingchen. Lin Daoran berseru kaget. Bagaimana Xia Qingchen berakhir di posisi catur mereka? Pada tahap pertama, hanya satu jenis orang yang bisa melampaui posisi catur dan mencapai posisi catur lainnya. Dan itulah pemenangnya. Mungkinkah kelompok Xia Qingchen berhasil mengalahkan lawannya dan memenangkan satu ronde? Wu Huan juga tidak dapat mempercayai matanya, tetapi dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia segera memeluk dadanya dan menutup kakinya dengan erat. Tinggalkan posisi catur ini segera, atau aku akan membunuhnya. Yang terakhir menyandera Wu Huan dan perlahan mundur. Ini hanya kompetisi, kata Xia Qingchen acuh tak acuh. Apakah perlu bersikap begitu jahat? Pada akhirnya, permainan catur iblis surgawi hanyalah sebuah kompetisi antara para jenius dari dua alam yang berbeda, tetapi dua orang di hadapan mereka mengambil kesempatan untuk mengungkap sisi buruk hati orang-orang, yang menyebabkan mereka menggigil. Kau dengar apa yang kukatakan? Kita akan segera pergi. Yang terakhir mengencangkan cengkeramannya pada belati dan memotong sepotong kecil kulit di leher Wu Huan, menyebabkan darah mengalir keluar. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini hanya kata-kata terakhirmu? Aku mengerti. Dengan lambaian jarinya, lelaki itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Pedang patah menembus lehernya dan membunuhnya. Bab 919, jauhi aku. Kau, Caw, pria itu jatuh lemas ke tanah dan mati dengan mata terbuka lebar. Dengan basis kultivasinya yang merupakan posisi bintang utama, mengapa dia bahkan tidak menyadari pedang di belakangnya? Mungkinkah basis kultivasi pihak lain berada di atasnya? Saat tubuhnya lemas dan belati di tangannya jatuh ke tanah, Wu Huan terselamatkan. Dia berjongkok di tanah dan menangis. Bai Xiaozu melangkah maju, mengambil pakaiannya sendiri, dan mengenakannya di tubuhnya. Dia menepuk bahunya dengan lembut, aku baik-baik saja sekarang. Wu Huan terisak dan menyeka air matanya. Terima kasih, katanya. Dia mendongak dan menatap Xia Qingchen, ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya secara langsung. Namun, Xia Qingchen bahkan tidak menatap matanya dan tidak mengucapkan terima kasih di matanya. Dia hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan melewatinya seperti orang asing. Wu Huan menyaksikan sosok Xia Qingchen berangsur-angsur menghilang di kejauhan, dan perasaannya sangat rumit. Di saat krisis, orang yang menyelamatkannya justru adalah orang yang ingin ia usir. Kakak Huan, kamu baik-baik saja. Lin Daoran berlari mendekat dan bertanya dengan khawatir. Wu Huan menundukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi rasa jijik dan kecewa. Aku baik-baik saja. Xia Qingchen lah yang menyuruhku baik-baik saja. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Hati Lin Daoran terasa seperti ditusuk jarum. Dia menjelaskan, aku tidak bisa membantu meskipun aku ingin. Demi menyelamatkanmu, aku teralihkan dan membiarkan musuh memanfaatkanku. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkanmu, tapi... Wu Huan benar-benar kecewa. Bahkan sekarang, dia tidak tahu bagaimana cara bertobat dan masih mencari segala macam alasan. Dia bahkan menyalahkannya karena mengganggunya. Jika Tuan Muda Lin tidak dapat membantu lagi, mohon menjauhlah dariku, terima kasih. Wajah Wu Huan pucat pasi saat dia berkata dengan tegas. Lin Daoran tahu bahwa dia telah benar-benar mengecewakan Wu Huan. Di dalam hatinya, dia sudah identik dengan orang yang tidak berguna, bukan? Lin Daoran merasa malu, tetapi dia tidak merasa bahwa tindakan Xia Qingchen dalam menyelamatkannya cukup mengesankan. Mereka berdua teralihkan perhatiannya karena aku dan Wu Huan. Baru pada saat itulah Xia Qingchen dapat menemukan kesempatan untuk menghadapi mereka berdua dalam satu gerakan. Jika aku menjadi dia, aku juga akan dapat melakukan hal yang sama. Lin Daoran menganalisis. Mengenai kebaikan Xia Qingchen dalam menyelamatkannya, Lin Daoran sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Pada posisi maju yang lain, Bai Xiaozu mengikuti di belakang Xia Qingchen. Dia menatap punggungnya dan berkata dengan nada puas,
kupikir kau akan meninggalkan Nona Wu begitu saja. Mereka telah tiba di tepi hutan sejak lama dan melihat mereka berdua dalam situasi berbahaya. Bai Xiaozu sangat khawatir Xia Qingchen akan menutup mata terhadap hal itu. Itu karena Xia Qingchen pernah berada di tim yang sama dengan Wu Huan, tetapi dia ditinggalkan dengan kasar oleh ibu dan anak itu. Kalau orang lain, mereka akan senang melihatnya dipermalukan untuk melampiaskan kemarahan mereka. Namun, Xia Qingchen tidak melakukan itu. Dia tetap bertindak tegas dan menyelamatkan Wu Huan dan Lin Daoran. Xia Qingchen tidak berekspresi. Aku tidak menyelamatkannya karena dia bernama Wu Huan. Itu karena dia anggota wilayahku yang keren. Ibu dan anak itu telah menghancurkan tim secara paksa, dan bagi Xia Qingchen, mereka tidak menderita kerugian apapun. Mengapa dia harus merasa benci? Di matanya, ibu dan anak itu hanya lalat capung di dunia, yang tidak layak untuk diperhatikan. Saya tidak berani membicarakan kekuatan Tuan Muda Xia, tapi dalam hal keluasan pikiran, Anda adalah nomor satu di generasi ini. Mata Bai Xiaozu berbinar dengan cahaya aneh. Semakin murah hati seseorang, semakin banyak rasa hormat yang akan mereka terima. Hehe, Xia Qingchen tertawa acuh tak acuh dan berjalan menuju kursi catur lainnya. Tak lama kemudian, sepasang putra surga yang sombong dari alam awan tengah pun meninggal di bawah kakinya. Itu karena mereka juga telah membunuh seseorang dari alam dingin. Xia Qingchen hanya membalas mata dengan mata. Pion berikutnya, Xia Qingchen terus melangkah ke kursi catur lainnya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, permainan catur iblis abadi itu mengeluarkan suara dengungan yang jelas. Itu adalah suara akhir dari tahap pertama. Seberkas cahaya menyelimuti Xia Qingchen dan Bai Xiaozu. Setelah itu, ketika mereka membuka mata lagi, mereka sudah kembali ke tanah. Istirahat setengah waktu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, babak kedua akan menjadi babak bebas untuk semua. Xia Qingchen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah permainan catur iblis abadi. Kabut iblis di langit menutupi matahari, hampir menyelimuti seluruh sisi abadi. Melihat bidak-bidak catur itu, sebagian besar bidak catur pihak abadi telah berubah menjadi merah tua. Hanya 3 di antaranya yang masih utuh. Dalam pertarungan kali ini, kubu alam sejuk malah kalah lebih telak dibanding saat pertama kali kalah dalam permainan catur iblis abadi. Terakhir kali, setidaknya ada 10% peluang untuk menang. Kali ini hanya 3 kali, sungguh tidak sedap dipandang. Putri Komandan Yanyu, Pangeran kedua, Long Xingchen, dan yang lainnya benar-benar dipermalukan. Mereka semula mengira bahwa wilayah sejuk mereka telah tertahan, dan hasil mereka dalam permainan catur iblis abadi kedua akan sedikit lebih baik, tetapi siapa yang tahu bahwa itu malah akan menjadi kekacauan total. Tampaknya tidak hanya ada banyak master teratas di alam awan tengah, tetapi para ahli kesombongan surga biasa juga sangat luar biasa. Semua ahli kesombongan surga secara keseluruhan sangat kuat. Xia Qingchen melihat ini dan menghela nafas dalam hati. Di hadapan kekuatan absolut, trik-trik kecil dari dunia yang dingin tidak berguna. Satu-satunya cara untuk membalikkan kesenjangan antara para ahli kebanggaan surga dari kedua belah pihak adalah dengan mengubah suasana berlebihan dan persaingan di wilayah dingin dan membuat para ahli kebanggaan surga bekerja lebih keras. Sementara orang-orang di wilayah dingin merasa terhina, orang-orang di wilayah awan tengah mulai berseru. Duo Kingping, Phoenix Emas dan Phoenix Perak sudah mati. Hong Ying dari alam awan tengah yang berseru. Dia menghitung jumlah korban yang terluka pada tahap pertama dan mendapati 4 orang tergeletak di tanah, tidak dapat bergerak. Mereka menyangka korban tidak sadarkan diri karena luka berat yang dialaminya, namun saat mereka menengok ke atas untuk memeriksa, ternyata keempat korban sudah meninggal dunia. Apa? Mendengar hal itu, penduduk daerah dingin pun terkejut. Kali ini mereka hampir kalah total dan hanya 3 orang yang tewas. Pihak alam awan tengah hanya kalah 3 ronde, tetapi 4 orang tewas, dan mereka adalah kelompok yang lebih terkenal dan kuat. Putri Komandan Yanyu sangat terkejut. Dia menatap hasil pertempuran di layar kristal dengan heran. Setiap posisi catur ditandai dengan sebuah nama. 3 posisi pemenang adalah tim Lin Daoran dan Wu Huan, serta tim Huang Xinren dan Guo Shouyan. Adapun kelompok terakhir, matanya yang indah menyapu ke arah kelompok itu. Ketika dia menatap kelompok itu, pupil matanya mengecil. Kelompok Xia Qingchen. Dia tercengang. Dia tidak akan merasa aneh jika salah satu kelompok menang dalam permainan catur iblis abadi. Namun,
Kelompok Xia Qingchen benar-benar mampu memperoleh kemenangan. Seruannya menarik perhatian orang lain, yang semuanya terkejut. Ada kesalahan. Dengan kultivasi Xia Qingchen, jika dia bertemu musuh tingkat bintang utama yang sebenarnya, dia pasti akan kalah. Benar sekali, kekuatan anggota timnya Bai Xiaozhu hanya rata-rata. Tidak mungkin rekan pemain catur kita datang untuk membantu kita, kan? Namun, hasil yang tidak diharapkan ini cukup memberi mereka sedikit kenyamanan. Setidaknya pada tahap pertama, mereka telah membunuh lebih banyak orang daripada mereka yang berada di alam awan tengah. Siapa yang melakukan ini? Hong Ying menegur dengan marah dan melotot ke arah kesayangan surga dari wilayah dingin itu. Long Xingchen mendengus. Apakah kamu ingin menyelesaikan masalah ini setelah ini? Begitu seseorang memasuki permainan catur iblis abadi, hidup dan mati akan berada di kedua sisi, dan tidak pernah ada alasan untuk menyelesaikan skor setelah musim gugur. Pada babak permainan catur iblis surgawi sebelumnya, apakah ada putra-putra surga di alam dingin yang kurang sombong namun mati di tangan alam Zongyun? Kini, hanya 4 orang di alam awan tengah yang terbunuh, dan mereka sudah menginterogasinya. Tang Yaorong mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, Hong Ying, kamu sudah keterlaluan. Di bawah tekanan, Hong Ying meminta maaf dan mengubah kata-katanya, saya tidak punya niat lain, saya hanya ingin tahu ahli mana yang muncul di wilayah dingin. Yang mana? Bukankah si kembar Kingping dan Phoenix Emas serta Phoenix Perak dibunuh oleh tim Lin Daoran dan tim Guo Souyan? Bab 920, kalian para tetua. Mengapa kamu bertanya? Tang Yaorong bergumam. Hong Ying berkata dengan suara berat, mereka berempat dibunuh oleh orang yang sama. Teknik pedangnya cepat, akurat, dan kejam. Itu adalah serangan yang mematikan. Hah! Orang-orang di wilayah dingin tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka. Keempatnya merupakan ahli dalam kebangkitan pertama posisi astral utama dan memiliki banyak pengalaman tempur. Mereka semua dibunuh oleh orang yang sama dengan satu pedang. Ini bukan masalah kecil. Tang Yaorong, Putri Yanyu, dan yang lainnya mendatangi keempat mayat itu untuk memeriksa. Setelah membandingkan dengan saksama, mereka semua terkejut. Kedalaman dan lebar lukanya sama persis, dan dipastikan bahwa itu dilakukan oleh orang yang sama. Sungguh ilmu pedang yang hebat. Ilmu pedangnya secepat kilat, kata Tang Yaorong dengan sungguh-sungguh. Pedang itu meninggalkan bekas luka bakar di dekat lukanya. Kekuatan pedang itu begitu dahsyat sehingga lukanya sangat halus. Ternyata Yaorong Tang juga seorang Grandmaster Kendo dan pernah belajar ilmu pedang dari pedang suci senja. Oleh karena itu, hanya dengan sekali pandang saja, dia bisa menyimpulkan bahwa ilmu pedang orang ini sangat cemerlang. Ilmu pedang orang ini sangat mendalam, dia bisa masuk dalam 10 besar ilmu pedang di alam dingin. Tang Yaorong menyipitkan matanya dan mengamati ekspresi Putri Yanyu dan yang lainnya. Putri Yanyu dan yang lainnya bingung. 10 teratas Kendo di alam keren mungkin adalah peringkat pedang suci senja. Siapakah di antara 10 besar yang bukan seorang Grandmaster seni bela diri yang telah berkultivasi selama puluhan atau bahkan ratusan tahun? Bagaimana dia bisa menjadi peserta permainan catur iblis abadi padahal usianya belum genap 20 tahun? Saya harap wilayah dingin bisa memberi saya penjelasan. Mata Tang Yaorong menjadi tajam. Apakah ada ahli pedang kuat di alam dingin yang berbohong tentang usianya dan masuk ke permainan catur iblis abadi? Begitu dia mengatakan ini, Hong Ying adalah orang pertama yang bertanya, pasti seperti ini. Apa yang tidak bisa dilakukan Liang Jing saat matanya merah karena kalah? Nona muda, jika kamu tidak punya bukti, bisakah aku berasumsi bahwa kamu menghina Liang Jing di depan umum? Long Xingchen mendengus. Baru saat itulah Hong Ying menutup mulutnya. Lebih baik bersikap lebih berhati-hati ketika menyangkut martabat suatu kerajaan. Akan tetapi, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, penghinaan dan kemarahan di matanya tampak jelas. Para penguasa di wilayah awan tengah pun penuh dengan penghinaan. Itu berarti dunia yang keren ingin menggunakan cara-cara curang ketika tidak bisa menang. Tuan Long, meskipun anak-anak berbicara tanpa menahan diri, jika Anda tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, saya khawatir masalah ini akan sulit diselesaikan, kata Tang Yaorong dengan serius. Sungguh merupakan hal yang sangat menyebalkan bagi manusia maupun dewa untuk membiarkan seorang pendekar pedang tersohor menyelinap ke dalam perlombaan dan membunuh seorang putra surga yang sombong di alam awan tengah. Begitu hal itu terkonfirmasi,
pertempuran besar antara kedua kerajaan tidak dapat dielakkan. Long Xingchen tidak percaya bahwa Putri Komandan Yanyu dan Pangeran kedua akan begitu bodoh hingga melakukan hal bodoh seperti itu. Namun luka-luka yang dialami almarhum memang merupakan hasil ulah seorang ahli pedang. Masalah ini memang terlalu aneh. Putri Komandan Yanyu merasakan beratnya situasi dan tentu saja ingin menyelidikinya secara menyeluruh. Dia menoleh untuk melihat orang-orangnya dan berkata, siapa yang membunuhnya? Peserta pengganti saling berpandangan, namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Melihat tidak ada yang menjawab, Tang Yaorong mendengus. Kamu berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Seorang tetua dao pedang yang mengandalkan kultivasi dan seni pedangnya untuk membunuh seorang junior, jadi dia terlalu malu untuk berdiri. Pangeran kedua juga membuka mulutnya dan menangkupkan tinjunya. Senior jalur pedang ini, aku mengerti dan berterima kasih atas bantuanmu pada dunia yang dingin. Namun, silakan melangkah maju dan jelaskan situasinya. Saat keduanya terus mengajukan pertanyaan, desahan pelan terdengar dari kerumunan yang bergerak. Kalian semua memanggilku sebagai orang yang lebih tua, jadi sulit bagiku untuk tidak muncul. Kerumunan itu terkejut dan melihat ke belakang. Xia Qingchen bersandar pada dinding pasir, lengannya memeluk pedang patah saat dia berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia dibunuh oleh Xia Qingchen. Itu pasti palsu. Dia bahkan lebih buruk dariku. Dia mungkin mencoba pamer, tapi dia malah berani pamer dalam situasi berbahaya seperti itu. Apa yang dia pikirkan? Petik 2. Hehe, otaknya mungkin tidak bekerja dengan baik. Putri Yanyu dan pangeran kedua memandang Xia Qingchen. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Apakah itu Xia Qingchen? Dengan tingkat kultivasi dan situasinya saat ini, seharusnya sangat sulit baginya untuk melakukan itu, bukan? Hanya dua orang wanita muda dari istana militer dan tuan muda ketiga yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Hanya mereka yang tahu bahwa selain Wan Xiaoqi, Xia Qingchen mempunyai identitas lain yang hanya sedikit orang yang tahu, pedang abadi bumi. Pedang abadi di bumi yang pernah mengalahkan pedang suci nomor 1 di senja hari di wilayah awan tengah, Xing Changliu. Kalau ada yang bilang siapa di generasi muda yang memiliki ilmu pedang yang setara dengan ilmu pedang para pendekar pedang generasi tua, pastilah Xia Qingchen. Wajah Tang Yaorong dingin dan dia berkata dengan tidak senang, anak muda, berhati-hatilah saat berbicara. Hal ini berkaitan dengan keadilan permainan catur iblis abadi dan bukan tugas anak muda untuk main-main. Pangeran kedua juga mengerutkan kening dan memarahi, mundur. Hong Ying menatapnya dengan dingin. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik kau membiarkan tetua pedang penipu itu melangkah maju. Xia Qingchen tersenyum ringan. Dia menegakkan punggungnya dan meninggalkan dinding pasir. Dia menjentikkan sarung pedang itu dengan ibu jarinya, dan dengan suara nyaring, pedang yang patah itu berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menusuk ke arah Hong Ying. Karena kecepatannya yang luar biasa, ia membelah udara dengan suara mendesing, bahkan percikan api pun muncul. Semua orang hanya melihat tanda merah samar muncul di depan mata mereka sebelum pedang patah itu mencapai 3 kaki dari dada Hong Ying. Ah, berhenti. Sebagai seorang praktisi kendo, Tang Yaorong adalah orang pertama yang bereaksi. Dia melompat dan menghunus pedangnya, mencoba menggunakan pedangnya sendiri untuk mendorong pedang patah itu. Namun, pedang yang patah itu bagaikan sambaran petir. Mata sudah sangat sulit untuk menangkap tubuh pedang itu, jadi seberapa sulitkah untuk menghentikannya tepat waktu. Dia menebasnya dengan pedangnya, namun hanya berhasil mengambil bayangannya saja. Tidak dapat menghentikannya, dia menyaksikan pedang patah itu menusuk langsung ke titik vital Hong Ying, dadanya. Reaksi Hong Ying dapat dikatakan cepat, tetapi pedang ini terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, terlalu ganas, dan terlalu kejam. Dia tidak memberinya ruang atau waktu untuk mundur. Ah! Ketika pedang patah itu tak terkendali menusuk 3 inci ke dadanya, Hong Ying tidak bisa menahan diri untuk menjerit. Akan tetapi, dia tidak merasakan ujung pedang dingin itu menembus tubuhnya seperti yang dia bayangkan. Ketika pedang patah itu berada 1 inci dari dadanya, tiba-tiba arah pedang itu berubah dan menyentuh tulang rusuknya. Pedang Qi yang ganas memotong pinggangnya, menyebabkan jubah merah longgarnya jatuh, memperlihatkan bahunya yang bulat dan putih. Dia menutupi pakaiannya tepat waktu untuk mencegah dirinya terekspos. Dentang, pedang yang patah itu mengambil jalan memutar dan kembali ke sarungnya. Sedangkan Xia Qingchen, dia berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali. Bahkan,
Lengannya masih dalam posisi memeluk pedangnya. Dari awal hingga akhir, dia hanya menjentikkan ibu jarinya pelan. Pedang yang patah itu sepenuhnya dikendalikan oleh pikirannya. Sosok Tang Yaorong yang menerkam mendarat di tanah dan stabil. Pupil matanya mengecil saat dia menatap Xia Qingchen. Pedang satu pikiran. Kakau seorang pedang suci. Selama dasar kultivasi seseorang telah mencapai posisi bintang tengah atau lebih tinggi, mereka dapat mengendalikan pedang untuk memusnahkan musuh. Namun, orang biasa perlu menggunakan kekuatan bintang di jari mereka untuk mengendalikannya dari jarak jauh agar dapat menghancurkan musuh. Namun, ada tipe orang yang tidak lagi membutuhkan kekuatan bintang dan dapat mengendalikan pedang untuk menyakiti orang dengan pikirannya. Itu adalah Sang Pedang Suci. Dia juga seorang pedang suci yang sangat dihormati oleh dunia dingin. Ketika seseorang mencapai alam Sword Sein, ia dapat melangkah di udara dan terbang dengan ilmu pedang. Ilmu pedang dapat berubah menjadi berbagai macam bentuk hanya dengan satu pikiran. Ada kurang dari 10 orang di alam awan tengah yang telah mencapai keadaan ini.